حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من لجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah talim yang saya hormati, kembali di pagi hari ini duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majelis salim ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah di pagi hari menjelang siang ini kita akan dialog masih dalam surah Al-Baqarah ayat 64 94 kul. Ya. Baiklah, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud daril akhirati indallahi khalisatan. Qul in kanat lakumud daril akhirati indallahi khalisatan
khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Barang siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu kembali kepada kita semua mengingatkan apa yang kita ketahui dalam bacaan tersebut tentunya sesuai dengan tajwid yang berlaku. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ikhfanya ab'ad karena ikhfa terbagi 31 akrab ausat ab'ad hurufnya akrab 3 yaitu ta dal to, ab'ad 2 yaitu qaf kaf, sisanya ausat sebanyak 10 karena semua huruf ikhfa ada 15. Jadi cara membacanya karena ini ab'ad jadi jauh. In kanat taknya tak hamas atau tak majruroh. Karena ada tak marbutoh, ada tak majruroh atau hamas atau taknis ya. Ini termasuk tak tanis atau majruroh. Bacanya kanat. Jangan kanat lakum tapi nat lakum. Lakumud asyamsiyah alasannya alif lam bertemu dengan dal, ciri yang kedua tasdid, yang ketiga alnya tidak dibaca, yang keempat hurufnya 14 yaitu
ta sa dal za ra zai sin shin sad do to zo apa lagi nun ya. Ini kembali da asli dal fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi 31 rosam maksuro dan mamdudah. Rosam lurus lempeng, maksuroh bengkok, ya tanpa titik, mamdudah yang kayak bendera. Lakumud darul al-qamariyah, alif lam bertemu dengan hamzah. Yang kedua ada sukun, yang ketiga alnya dibaca darul, yang keempat hurufnya 14 yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Jadi hukum al-adabu ada dua, ada syamsiyah dan al-qamariyah. Akhiratu indallah in ikhfanya akrob oh ya darul mad badal, alif di atas alif, mad badal, darul akhiratu ikhfa akrob karena nun ketemu da. Indallah asyam siyah lamnya lam jalalah tebal. Indallahu kha asli lisatan idgham biguna kena tanwin bertemu dengan mim karena idgham terbagi 21 biguna dan bila guna. Huruf biguna 4 yaitu yanmu, bila guna 2 yaitu lamro. Keterangannya apabila nun sukun atau an inun bertemu dengan yanmu berarti biguna. Kalau ketemu dengan lamro bila guna. Biguna artinya ditekan ya, ditahan. Kalau bila guna tanpa ditahan. Ini contoh khalisatan min ikhfanya akrabdu asli nin asyamsiyah na sifataman tajibul pataman nawul mau ta'ing kung akrab ing kuntum izhar hisapawi karena mim sukun bertemu dengan sod ya. Kalau ketemu dengan ba ikhfa sapawi. Kalau ketemu dengan mim idgham mimi. Ini dalam hukum mim mati atau mim sukun. Jika ketemu ba ikhfa sapawi, ketemu mim idgham bigu mimi. Jika selain mim dan ba izhar sapawi. Jangan ditahan. In kuntum dikin mad ari disukun karena mad asli diwakafkan alias diberhentikan. Walai biguna ya taman nauhu abadan iklab tanwin bertemu dengan ba karena huruf iklab ada satu yaitu ba. Apabila nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan si ba maka berubah jadi mim, disebut iklab. Abadam bima qaddamat tamas atau tanis atau majruroh. Pama qaddamat ai harpulin karena sebelum ya sukun ada fathah. Huruf lin ada 2 yaitu jika di akhir kalimat madlin. Aidi him idar sapawi ada tanda wakaf. Qala al-waqfu awla lebih utama berhenti di situ. Jadi bacanya walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim titik.
wallahu asyamsiyah lamnya lam jalalah wallahu alimun iklab tanwin ketemu ba alimun bil zalimin wala tajidannahum izar sapawi ahrason nasi'ala asli lam fathah bertemu dengan alifnya alif maksurah. Ini alif maksurah ya tanpa titik. Jadi ahrason nasi'ala haya di mana? Hayati. Kemudian ada titik tiganya lagi di mana? Asyraku itu namanya wakaf anakoh. Jadi boleh pilih mau diberhenti ala haya atau ala hayati wa minal ladzina asyraku. Pilih salah satu di antara dua. Ya. Jadi jangan main tabrak terus. Ini perbodan soalnya. Itu namanya wakaf anakoh. Anakoh itu kan punduk onta jadi apa? Itu kan? Itu anakoh. Makanya anakoh itu onta. Diumpamakan seperti itu ya. Ini ada titik tiga. Jadi pertama tadi ahrason nasi ala haya titik tiga. Kemudian depan lagi wa minal ladzina asyraku ada titik tiga. Artinya wakaf anakoh boleh pilih mau wakaf di ala haya atau ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ya. Di mana? Ada huruf? Oh, yang bagus. Dua-duanya bagus, yang nggak bagus yang ngebaca. Kan boleh pilih. Ente mau depan atau ente mau belakang. Tapi kalau depan kagak, belakang kagak, itu yang salah. Ya ini contoh. Lanjut, ya tergantung lagu dan napas. Ya, biasanya nih paling enak lagu nahwan di sini ala hayati, wah naik ke suaranya itu. Nah, itu namanya bengek gitu. Lanjut kemudian minal lazi asli asyraku asli yawaddu ahaduhum idhar sapawi law yu'am maru alpasana tak marbutah wakafnya jim jaiz mujawaz boleh berhenti boleh lanjut. Apakah mau dibaca ahaduhum law yu'ammaru alfasanatim tiwa ma huwa bimuzahihi atau ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi masilah qasiroh karena terjadi pada hak domir bertemu dengan huruf mim. Jika ketemu dengan alif masilah tawilah ada mad ada alif mamdudah, itu ciri-cirinya. Nah, jadi di sini nih yang terkecoh haknya ini bimuzahzihihi, ini kebanyakan bimuzahzihihi semua hak, padahal hak dengan hak bimuzahzihihi, nah, baru tekan ya. Kemudian minal aza bi ai idgham nakis atau ma'al guna, karena idgham nakis ada idgham kamil ya. Jadi kalau dengar idgham kamil nakis jangan sampai kita bingung kenapa lo kok nakis. Nah, padahal itu muradif ya, persamaan kata antara apa biguna ya, itu nakis. Kalau bila guna kamil sempurna, nakis kan kurang. Ayyu'am idgham apa tajibul ayyu'ammal wakaf apa al waqfu ola ro-nya ro tabkhim ayyu'ammal
bukan ayu ammar, bukan mar tapi mau, ya. Jadi kembali ayu ammar, wallahu basirun bima ya'malun. Mad arid disukun, wallahu alam bisawab. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah olehmu ya Muhammad, pada siapa? Lahum, kepada mereka tuh. In kanat lakumud darul akhirah, jika ada kamu itu negeri akhirat, ay al jannata, yaitu surga, al jannatu surga, akhiratul jannatu yaitu surga, indallah di sisi Allah, khalisah. Ini khalisah apa? Yaitu kalau khasah khusus, ya. Jadi mana khalisah khusus, asal khalisah kan murni, ya, bersih. Ini indallah di sisi Allah itu adalah khasah khusus, yakni di sini katakan khusus min dunin nasi, daripada selain, yaitu manusia, kama za'amtum, sebagaimana mereka mengira, fatamannawul mauta, akan minta, yaitu mati, atau mintalah kematian, in kuntum shadiqin, jika kamu itu adalah benar. Lalu ayat berikutnya, wala yatamannau abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Mereka tiadalah yatamannau, meminta kematian selama-lamanya dengan apa? Bima qaddamat, dengan sebab, yaitu aidihim, terdahulu istilahnya, min kufrihim, dari kekufuran mereka. Nah, nanti bebas tafsirnya, sekarang artikan dulu. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah maha mengetahui dengan perbuatan zalim, yakni al-kafirin, terhadap orang-orang kafir. Kemudian wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin minal ladzina asyraku. Di sini dikatakan oleh musannif, demi Allah, sungguh mereka adalah, ni lamnya lam qasam, Allah bersumpah, wala tajidannahum, demi sungguh kata Allah, la tajidannahum, itu mereka akan mendapatkan ahrasan nasi, yaitu tomaknya atau serakahnya manusia dalam kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang mereka yang bersekutu, yang menyekutukan Allah, yakni al-munkirin, yaitu yang memungkiri tentang masalah ba's, hari kebangkitan. Kemudian yawaddu ay tamanni, yaitu mereka mengharap. Asal tamanni kan ada tuh kopi tamanni, berangan-angan, ya, menghayal. Ada nggak tuh? Ya, ada kan bacaan tamanni itu. Termasuk ya, ini kemana? Yawaddu ahaduhum, dan mengharap, istilah salah orang di antara mereka atau masing-masing mereka mengharap, lau yu'ammaru alpasana, jikalau dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Kan menghayal. Ada nggak orang umurnya sampai 1000 tahun? Nah, apalagi WHO sekarang maksimal 70 tahun. Siap-siap yang 69 besok bakal pas ulang tahun corona. Gitu ya. Ulang tahun corona kan. Ini kembali. Itu lau yu'ammaru alpasani sana. Wa ma huwa bimuzahzihihi, yaitu minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Padahal ada manusia tersebut, ahaduhum, salah masing-masing mereka, bimuzahzihihi ay majiduhum, yaitu mereka apa?
Majidu ya? Majidu bukan? Hah? Bimuzahzihi itu menjauhkan ya diri minal azabi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayu ammar yaitu fa'ilun bimuzahihi au ta mayyizahu, yakni mereka ayu ammar yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun, dan dialah Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu perbuat, apa yang mereka lakukan. Bilya wata boleh dibaca bima ta'malun, bima ya'malun, boleh ya boleh ta ya. Jadi kalau ada orang baca wallahu basirun bima ta'malun boleh, atau wallahu basirun bima ta'malun boleh ya, boleh ya boleh ta. Nah, sekarang kesimpulan. Ayat ini mengingatkan kepada kita, khususnya orang-orang terdahulu sebelum kita, di mana Allah menurunkan ayat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menginformasikan bagaimana orang-orang dahulu kala. Mereka yang begitu mengharap, meminta kepada Allah dengan kematian, padahal kematian mau diminta 1000 kali pun tidak akan mati kalau belum Allah menentukan kematiannya. Ya, kan banyak orang yang suka frustasi, berobat nggak sembuh-sembuh, di rumah sakit udah lama dirawat, udah datang ke tabib, datang ke berbagai macam untuk berobat nggak sembuh. Terkadang muncul kata-kata, ya Allah lebih baik kayak matiin aja deh daripada begini. Itu namanya orang frustasi, nggak boleh ya. Pada waktunya kalau Allah memang menghendaki, jangankan waktu sakit, lawang pejabat aja waktu olahraga di lapangan begitu keselak mati, apalagi gitu kan. Nah, makanya mati nggak perlu dihayalkan, meminta pada Allah nggak perlu, kata Allah entar juga datang sendiri. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila mati datang tidak bisa diundur majukan. Di ayat lain, walau fi burujil musayyadah, sekalipun kamu berada di dalam bentengan yang sangat kokoh, kalau memang mati datang pasti mati. Jadi nggak perlu diminta. Ya memang apalagi zaman sekarang, mana ada sih orang pengen mati? Ada nggak orang minta mati? Pengennya apa? Bila perlu 1000 tahun lagi kan. Menghayalnya kan gitu. Ini kembali, apalagi mereka yang hubud dunia, karahiyatul maut, orang udah cinta dunia, cinta jabatan, paling ngeri dengan mati, paling takut dengan mati. Kenapa? Khawatir jabatannya hilang, khawatir hartanya hilang dengan sebab kematian. Tuh orang menunjukkan cinta dunia. Jadi kalau ada orang cinta dunia tuh ciri-cirinya itu tuh. Ya udah berobat ke luar negeri kemana-mana umpamanya. Nah kalau seandainya kembali, kalau bahasa orang sekarang, walaupun obatnya mahal paten, mungkin yang bisa menyembuhkan obat warung. Itu kan. Terkadang kalau berobat kan cocok-cocokan. Makanya saya pernah diundang oleh pejabat, dia dirawat di rumah sakit Harapan Kita yang seharinya sekian juta ya. Nah itu saya diundang malam Jumat Kliwon, ulang tahun bapak suaminya. Malum orang mana nih masih pakai Kliwon. Begitu saya datang dijemput, kemudian di depan kita udah ada tumpengnya besar sekali. Di samping ulang tahun minta doa bersama, karena bapaknya suaminya ini sudah berobat ke berbagai macam mancanegara tapi nggak kunjung sembuh. Siapa tahu nih Pak Kiai ulang tahun suami saya malam Jumat Kliwon, kita minta kepada Allah mudah-mudahan sembuh. Itu berbagai macam negara dikunjungi. Cerita singkat selesai acara pulang, bawa tumpang.
Seminggu kemudian saya ketemu dengan yang menjemput saya tanya, Pak, gimana kemarin yang ulang tahun Jumat Kliwon? Alhamdulillah Ustadz mati juga. Tuh kan. Berobat ke berbagai macam negara, ya matinya ternyata di mana? Ya di rumah sakit harapan kita gitu kan. Matinya di negara sendiri padahal berobatnya kayak apa? Nah ini kembali saking takut matinya berobat ke berbagai macam negara, uang harta kekayaan kata istrinya habis ya pakai berobat. Nah makanya harapan kami tolong doakan supaya suami atau ayah daripada anak kami dapat sembuh kembali. Tapi alhamdulillah mati juga ya. Jadi pada bapak-bapak ini ciri-ciri orang yang ambisi dengan jabatan dan dengan kekayaan itulah dengan mati apa? Ngeri, takut kalau bahasa kita. Ya padahal di sini Allah katakan tadi in kanat lakumud darul akhirah, jika ada kamu istilahnya negeri akhirat nih, al jannah yakni surga di sisi Allah, kamu pasti akan mengharap. Kamu akan kalau bahasa istilahnya benar-benar usaha maksimal kalau seandainya tahu bahwa akhirat ada negeri yang abadi, tidak ada lagi proses setelah masuk ke dalam surga. Min dunin nasi, selain daripada manusia, yakni manusia mengira sampai-sampai kalau mereka tahu di sana di akhirat ada surga, minta kepada Allah pengen mati. Ya. Tapi kan itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita masuk surga atau masuk neraka sesuai dengan amal yang kita perbuat dari permukaan bumi. Makanya sekarang maksimal nih, usahakan supaya beramal soleh, karena khawatir apalagi sekarang penyakit musibah melanda di negara yang kita cintai ini. Ya, coba siapa tahu kalau saudara-saudara kita yang Banjarmasin gak pernah banjir puluhan tahun, karena kota mau dipindahkan ke sana Allah padahal analisanya iya itu kan berdasarkan surveinya nggak bakalan banjir, sampai jembatan juga jebol oleh air. Coba bayangin. Nah, menurut manusia itu aman dari banjir, tapi Allah tunjukkan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ente punya makar, ente punya program, silakan, tapi sebaik-baiknya program siapa? Allah. Buktinya apa? Nah, jadi apa yang nggak pindahnya nih setelah banjir begini? Umpamanya itu kan kembali kekuasaan Allah tunjukkan. Ya, nah kalau seandainya manusia tadi mengharap minta mati dia bakal masuk surga istilahnya, dia pasti minta semaksimal mungkin, ya Allah lebih baik matikan saja sekarang. Kenapa? Karena surga sudah menunggu kedatangan saya. Nah, itu kan hayalan. Ya keinginan kita, tapi bisa nggak seperti itu? Itu kan baru apa? Baru wacana, keinginan kita, tapi yang menentukan siapa? Allah. Nah, makanya tinggal kembali pada diri kita, usaha ikhtiar supaya bisa masuk surga. Gimana caranya? Kan gitu. Nah sampai Allah bilang tadi patamannaul mauta, mintalah istilah kematian jika kamu benar bisa atau tidaknya mati. Ini merupakan salah satu istilahnya yang Allah firmankan, mengingatkan kepada kita sangkaan-sangkaan manusia terjadi seperti itu. Walai, maka tidaklah ya tamannau, mereka minta mati selamanya, bima qadamat aidihim, dengan sebab yaitu qadamat apa yang telah mereka lakukan min kufrihim, daripada kekufuran mereka. Karena mereka merasa penuh dengan timbunan dosa, penuh dengan kesalahan dan kekafiran tadi, mereka menghayal, mereka ingin hidup seakan-akan tidak mau mati karena penyesalan mereka. Kalau mereka mati dengan sebab kekafiran, masuk mana? Masuk neraka. Ya, nggak bakalan orang kafir yang ingkar kepada Allah masuk
surga, tapi yang jelas masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Sesungguhnya orang-orang kafir ahli kitab dan orang musyrik Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya hamba Allah. Itulah orang apa? Kafir, musyrik, dan orang ahli kitab. Nah, Allah tegaskan seperti ini, ya, mereka tidak akan meminta istilahnya mati selama-lamanya dengan sebab koreksi diri, melihat diri di masa yang telah lalu dengan kekufuran mereka, dengan keingkaran mereka kepada Allah. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya kezoliman atau al-kafirin payujazihim, maka dengan sebab kekafiran tersebut Allah balas mereka. Ya, nih naudzubillah min dzalik. Jangankan ini masalah perbuatan zolim, ini termasuk jangankan nanti di akhirat payujazihim, Allah akan balas ulah perbuatan mereka di dunia saja bagi mereka, dan termasuk yang bukan mereka pun yang berbuat zalim kena imbasnya. Ya, contoh sekarang nih terjadinya kerusakan di permukaan bumi. Allah tidak menginginkan dunia ini, Allah tidak menginginkan dunia ini rusak, dunia ini binasa, tidak. Tapi ulah siapa? Ulah manusianya. Yang Allah firmankan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan, ini ulah tangan manusia, kata Allah. Tujuannya supaya mereka sadar kembali ke jalan Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana di Sulawesi gempa susulan, di Banjarmasin yaitu banjir bandang, kemudian di Sukabi mana Sumedang longsor, di Cianjur hujan es. Ya, jadi hujan es, mending esnya es air, ini esnya sebesar-besar gini, ya bisa jadi rumah ketiban es kayak begitu, kira-kira gimana? Kan rusak, hancur. Nah, kalau Jakarta hujan es nggak perlu kulkas dinyalain, tinggal mengutin es saja. Itu kan, ini daerah Cianjur, bayangin, daerah Jawa gunung meletus. Coba kalau Gunung Sari yang meletus, kira-kira gimana? Hancur Kemayoran. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kembali itu ulah perbuatan manusia. Makanya Allah mewanti-wanti, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu merusak di permukaan bumi setelah aku perbaiki. 6 bulan lamanya tsunami yang dahsyat zaman Nabi Nuh memporak-porandakan seluruh apa yang ada pada saat itu. Itu jangan, setelah itu jangan dirusak lagi. Sekarang kagak. Ya, dibuat supaya dunia ini rusak dengan sebab perbuatan zalim. Itu masalahnya. Ya, jadi pertama perbuatan zalim, yang kedua mereka berani mendustakan atau berbuat hoax, berbuat bohong. Nah, kira-kira zaman sekarang ada nggak yang bohong? Atau banyak bohongnya? Hah? Banyak bohongnya nggak? Kalau saya diangkat menjadi RW, rakyat tenang, suasana nyaman, hidup barang-barang murah. Nggak taunya, bohong nggak tuh? Bohong. Ya Allah, na'udzubillah min. Ya udah, sekarang rasakan aja dah. Ya, kenapa? Karena akibat daripada apa? Akibat mereka telah melakukan istilahnya zalim dan berani mereka bohong dengan ayat-ayat Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, nah, ini kembali pada kita semua, itu namanya zalim. Allah akan balas. Nah, sehingga tadi wala tajidannahum lamuqasam ahrasan nasi ala haya minallazina asyraku. Demi Allah, sungguh istilahnya mereka ahrasan nas, yaitu mereka saling istilahnya apa?
di antara manusia dengan timbulnya keinginan ambisi dalam kehidupan. Ya, nah ini makanya sekarang kembali tadi itu, dengan usaha berbagai macam katanya supaya badannya sehat, tubuhnya kebal, tidak terkena penyakit. Padahal kalau Allah ngasih sakit nggak? Saya teringat Insinyur Irwandi, ada jamaah di komplek Abri itu, Jalan Mahoni. Itu dia ditugaskan sebagai peneliti racun, ya kerjanya itu. Departemen apa tuh bagian racun? Ya, nah ini dia cerita, Ustaz, waktu saya pergi haji waktu itu, kerajaan Saudi menginstruksikan setiap jamaah harus pakai masker. Menteri Agama pun menginstruksikan harus pakai masker. Tapi saya nggak mau. Teman-teman saya nanya semua, Bung, pakai masker. Suasana begini. Aneh kan haji bukan cari penyakit. Aneh mau ibadah. Itu kan? Dia jawabannya enak banget. Aneh bukan cari penyakit, datang ke Makkah mau ngapain? Mau ibadah. Begitu selesai haji, yang pakai masker batuk semua flu, dia nggak kena sama sekali. Kembali keyakinan tadi kan, ini keyakinan dia kepada Allah begitu mantapnya, sementara yang suruh pakai masker begitu patuhnya, ternyata yang kena flu dan batuk adalah yang pakai. Tuh ya, tinggal kias aja deh. Tinggal pikirin aja. Itu kan, ini kembali walaupun itu ikhtiar kan, tapi kenapa tadi keyakinannya itu yang membuat istilahnya manusia tidak berani berburuk sangka dengan Allah. Kan benar, saya ke Mekah mau ibadah, bukan cari penyakit. Nah sementara yang imannya tadi dalam kondisi seperti itu begitu patuhnya, benar kalau begitu kita supaya kebal tubuh kita jangan kena penyakit, yuk pakai masker. Allah juga maha dengar kok, Allah maha balas. Ternyata yang terkena penyakit yang pakai masker, malah dia sendiri nggak kena. Nah itu dia cerita sama saya begitu. Ini maaf yang pakai masker sekarang jangan tersinggung. Ini saya ambil contoh, itu jamaah saya pergi haji ya seperti itu ya, tapi ternyata ya kebalikannya gitu kan. Nah, kenapa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, kata Allah. Sembahlah Tuhanmu, ibadah kepada Allah sehingga timbul yakin. Nah ini yang satu nih Pak Haji Irwandi ini rupanya yakin segala sesuatu adalah kehendak Allah walaupun ikhtiar manusia. Kalaupun ikhtiar maksimal kalau Allah kehendaki ya tetap terjadi juga. Kalau nggak menghendaki walaupun tanpa umpamanya ikhtiar, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi, karena sesuai dengan idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya udah, kembali pada diri kita ya. Inilah jamaah rahimakumullah. Masih ada waktu? Ada ya. Nah ini kembali kepada ayat tadi bahwasanya mereka istilahnya apa? Ahrasan nasi ala hayah minal ladzina asyraku, daripada orang-orang yang mempersekutukan Allah, yakni al-munkiri minal ba'si, mereka yang tidak percaya, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, li ilmihim, dengan sebab keilmuan mereka, pengetahuan mereka. Ya, nih makanya kembali ba'am masirahumun nar dunal musyrikina liingkarihim lahu. Kata musannif pensarah kitab ini yaitu ammasirah, di mana tempat kembali mereka adalah humun nar, yaitu neraka, yang dunal musyrikinal inkarihim lahu, di mana yang selain daripada orang-orang musyrik yang mereka adalah ingkar kepada istilahnya hari bangkit tersebut, Allah sudah janjikan dalam tafsirnya tadi adalah tempatnya di neraka. Kita kalau dia mati kan mati, nggak bakalan hidup lagi. Apa mungkin Tuhan bisa menjadikan tulang belulang menjadi kembali normal sebagaimana waktu kita hidup? Itu daya pikir mereka ke arah sana. Disangkanya orang kalau dia mati sekalipun dibakar nggak bakalan hidup lagi. Itu pemikiran mereka, hayalan mereka.
Sekalipun umpamanya tulang belulang kayak apapun yang sudah Allah lakukan, pada satu saat Allah menghendaki dia hidup, bisa nggak hidup? Bisa. Kayak apa sih cerita Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah tentang masalah, ya Rob, bagaimana kamu cara menghidupkan yang sudah mati? Apa kata Allah? Apakah kamu belum percaya ya Musa? Bukan tidak percaya, litatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati saya. Baiklah, kalau begitu engkau ambil 4 jenis unggas burung ya. Suruh ambil tuh. Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Musa Ibrahim. Musa Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam. Nah ini pas begitu diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa ngambil, yaitu pertama burung apa? Burung elang, burung gagak, ayam jago, satu lagi burung merak. Diambil nih Nabi Musa. Kata Allah, hai Musa, cincang tuh, potong semua, oleh kamu aduk-aduk bulunya, tulang, daging, segala macam, kepala, ekornya, cekernya, badannya, oleh kamu diaduk-aduk. Kalau bahasa kita aduk-aduk apa? Dicampur-campur ya. Campur-campur. Nah, nanti pasurhuna ala jabalin, kamu letakkan setiap 4 bukit, 4 gunung, taruh satu. Kalau bahasa kita tumpuk ya, satu tumpuk. Nah, setelah kamu letakkan, kamu panggil masing-masing unggas tersebut. Begitu Nabi Musa kembali ke tempat semula. Penyembelihan setelah dicampur aduk tulang, daging, dan bulu menjadi satu, mana merak, mana burung elang, mana burung jago, mana burung gagak. Begitu dipanggil, gagak tiba-tiba terbang datang. Lalu dipanggil burung merak datang. Dipanggil elang datang. Dipanggil ayam jago datang. Ya Musa, inilah cara saya menghidupkan. Yang sudah dicampur baur seperti itu masih bisa melakukan, lebih daripada itu pun Allah bisa melakukannya. Kenapa sih 4 burung tersebut yang diambil? Nah ini kan ada pelajaran. Ada pelajaran nggak? Ada. Kenapa ayam jago? Menunjukkan kita sebagai laki-laki jangan kayak ayam jago, tukang kawin. Ada tukang kawin di sini. Kata Nabi kan la'anallahul muzawwikina wal muzawwiqat. Allah mengutuk kepada laki-laki dan perempuan yang tukang kawin. Nah, walau makanya Allah berikan kesempatan, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, daripada kawin melulu. Jadi kayak ayam jago gitu kan. Ayam jago nggak peduli mana emaknya, mana anaknya, mana cucunya, main sikat aja gitu kan. Nah, itu ayam jago. Udah jangan dipikirin, yang penting ayam jago. Burung elang, ini burung yang paling istilahnya sadis. Dia nggak peduli teman mana lawan. Pokoknya kalau dia menginginkan sesuatu, sekalipun teman, tetap harus disikat. Harus dapat. Yang nggak sependapat, sikat. Itu burung elang. Ada nggak manusia kayak begini? Di mana? Burung gagak, ini burung yang paling serakah. Jadi kalau dia lagi makan nih, karena waktu saya kecil hobi miara burung, semua burung saya pelihara. Sore masukin kandang, pagi saya lepas, nanti sore mereka kembali lagi. Pas begitu, ini saya termasuk burung gagak nih. Itu kalau seandainya yang lain lagi makan itu, dirampas sama dia, dirampas sana, rampas sini. Itu merupakan satu tamsil buat manusia yang hidupnya serakah, percis kayak burung gagak. Ada di sini? Nggak ada. Di mana? Di jauh. Yang terakhir burung merak. Tahu burung merak? Apa? Nah, dia sombong ria. Coba jalan-jalan kemana? Ke Taman Safari atau ke Ragunan yang paling dekat. Ini burung merak, kalau nggak ada yang lihat, percis kayak ayam kehujanan, merungkut kayak orang Sunda bilang. Tahu merungkut? Kayak kedinginan. Coba kalau orang lihat banyak, kayak apa? Wah, semua dibuka, sayapnya dibuka, ekornya dibuka, kemudian lehernya juga dibuka. Betapa cantiknya bulu
Nah, kata si merak, saudara-saudara, nih lihat nih anak yang paling cantik di antara unggas. Tuh, jadi kalau ada orang yang sombong yang ria berarti merak. Nah, ini semua kan adab ibrah ya, pelajaran buat kita semua. Makanya tinggal kembali kepada kita semua. Itulah bagaimana cara Allah mematikan dan menghidupkan kembali. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Wallahu alam bisawab. Ini sebelum ditutup dengan zikir tauhid, ada amanah. Yang pertama, kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah bil khusus untuk Bapak Haji Murdipi yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia sebagai dewan pembina, ya, dewan pembina dan dewan pendiri itu dirawat di rumah sakit. Yang kedua juga istrinya Abul Ula nih, ya, Pak John yang terkenal lagi sakit, atau jamaah mungkin yang sakit. Oh iya, oh pantas nggak lihat-lihat. Iya. Oh iya. Besok diumumin hari Minggu ke Hidayah. Iya. Dan juga jamaah kita yang sedang dirawat, ya, nggak perlu ditanya dirawatnya di mana. Yang mudah-mudahan dengan sakitnya jamaah kita maupun Pak Haji Murdipi sebagai dewan pembina diangkat penyakitnya oleh Allah sehingga dapat pulih kembali sebagaimana biasa. Dan sekaligus pemberitahuan minggu besok ada taklim bulanan yang disampaikan oleh Kiai Haji Anarul Hidayat minggu besok sebagaimana biasa, yaitu ba'da subuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykur.